Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman. Saya Asep Sufyan Sauri. Kali ini saya ingin mencoba format baru untuk video-video di YouTube saya, yaitu dengan ya mungkin orang bilang menyebutnya podcast begitu ya. Jadi dengan format podcast harapannya karena saya juga ada beberapa cukup banyak teman gitu ya yang mudah-mudahan juga bisa sharing di sini terkait banyak hal sebetulnya ya. Mungkin ada yang menyangkut teknis, ada yang menyangkut non-teknis dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dari obrolan-obrolan ini bisa jadi inspirasi buat kita. Nah, untuk edisi yang pertama ini saya mengundang ataupun mengajak rekan saya ya. Namanya nanti dulu deh, nanti namanya ya. Ya, yang bersangkutan ini adalah teman saya di Ingenio. Beliau adalah graphic designer ya, jadi yang bekerja di belakang layar untuk menyiapkan desain-desain visual untuk Ingenio belajar online. Oke, jadi langsung saja saya perkenalkan yang bersangkutan ini namanya Fikri ya, Pak. Saya manggilnya Fikri ya, manggilnya Fikri. Halo Fik. Halo. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Oh iya, ini saya belum munculin ya. Nah, ini sekalian langsung dimunculkan. Oke, Fikri ini mungkin kenalan dulu deh, Fik. Namanya siapa gitu ya, takutnya saya salah nama lengkapnya apa gitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Billah Hafifuddin. Teman-teman bisa panggil saya Fikri. Oke, terima kasih Fik. Ya, jadi teman-teman tadi sudah saya sampaikan ya bahwa Fikri ini adalah teman saya di Ingenio Belajar Online. Fikri ini mungkin pekerjaannya adalah di bidang desain grafis ya, di bidang desain grafis. Jadi yang di belakang layarnya Ingenio itu ini Fikri begitu. Nah, yang menarik dari Fikri ini adalah dari sisi umur ini masih sangat muda ya teman-teman. Terlihat dari wajahnya juga masih sangat muda. Jadi kalau yang menonton masih usia SMP, SMA mungkin ya masih seumuran lah begitu ya. Masih jaraknya agak dekat. Nah, yang menarik adalah Fikri sendiri memang berangkat dari pendidikannya itu homeschooling ya teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa digali lebih banyak. Jadi sudah sekolahnya homeschooling, kemudian juga hobinya di desain grafis gitu ya. Sehingga ini mungkin bisa banyak hal yang kita dapatkan ya, cerita menarik dari Fikri ini. Nah, ya pertanyaan pertama mungkin ke Fikri. Fik, kenapa sih punya hobi ke graphic design gitu ya? Asal mulanya itu kenapa jadi suka ke graphic design, terus ya sejak kapan gitu ya kita Fikri ini menggeluti di bidang desain grafis ini? Mengapanya? Pertama, ingin dilihat banyak orang, tapi bukan melalui fisik, tapi dilihatnya melalui karya apa yang saya buat atau yang saya bikin. Iya. Jadi lihat karyanya bukan orangnya gitu ya. Nah, iya. Iya. Asal mulanya dari mana sih punya hobi ini ke graphic design tuh? Asal mulanya Fikri itu sempat iseng scroll di Facebook community. Nah, kebetulan di situ ada Facebook Graphic Designer Indonesia. Nah, di situ saya coba join. Nah, di situ ada segi penasaran. Pertama tuh yang saya lihat adalah manipulasi foto. Iya. Fotonya tuh manipulasi. Nah, dari situ saya tertarik. Berarti mulainya dari editing foto malah ya? Iya, dari editing foto. Iya. Meskipun sekarang lebih banyaknya ke ilustrasi saya lihat ya. Atau masih juga editing foto? Masih. Masih juga ya. Oke. Berarti berangkat dari sana terus jadi tertarik gitu ya. Akhirnya jadi hobi dan malah jadi pekerjaan juga gitu ya. Luar biasa. Oke, berarti sejak kapan tuh itu? Mulai gabung ke grupnya kemudian sampai hari ini? Mungkin kisaran 2014 sepertinya. 2014-an ya. Berarti udah nyampe 6 tahunan lah gitu ya.
Ya Sekitar sekitar 6 segitu. tahunan. Oke, luar biasa. Nah, jadi Fikri ini teman-teman biasanya kalau membuat grafik desain di Ingenio itu seringnya sih sekarang kalau saya lihat itu lebih banyak ke ilustrasi ya. Jadi kalau software mungkin kalau boleh disebut apa yang paling sering disebut yang sering Adobe dipakai Illustrator, Adobe Adobe Illustrator ya. Jadi Illustrator, sama jadi Adobe lebih banyak Photoshop ke dua. vektor ya. Oh, Photoshop juga. Iya. Oke. Nah, Nah, kalau Fikri sendiri sebenarnya kalau inspirasi nih, misalkan kalau mau bikin desain poster, paling sederhana mungkin desain Instagram misalkan gitu ya, atau poster atau banyak hal lah gitu ya. Itu biasanya dapatnya inspirasinya dari mana? Dari orang kah? Dari grup kah atau dari mana gitu? Kalau biasa sih Fikri dari platform Pinterest. Nah, di Pinterest. Pinterest, ya Pinterest. Oh, iya, benar-benar. Di situ semua dari misalkan dari Behance, lalu Dribbble, semua tuh masuk ke Pinterest. Jadi nyarinya ekspornya lebih banyak lah di situ. Oke. Jadi banyaknya di Pinterest, kemudian nanti mungkin diarahkan ya ke website-website yang lain ya, seperti Dribbble dan lain-lain gitu. Jadi lebih banyak nih inspirasi. Atau ada orang nggak, misalkan tokoh siapa nih saya kayaknya pingin deh kayak si ini gitu. Ada nggak? Atau nggak ada? Kayaknya, ini juga ada berhubungan kenapa jadi suka desain grafik. Pertama tuh kan kakak programmer. Oke. Nah, kakak suka bikin web template. Kakak pernah bilang gini, bikinnya sekali tapi bisa dipakai berkali-kali. I see. Nah, Iya. Ya, berarti juga keluarga kakak juga punya inilah ya, punya pengaruh gitu ya sampai ke saat ini jadi suka ke graphic design gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini dengar. Jadi kemarin itu teman-teman sebagai informasi, jadi Fikri juga kemarin ngobrol gitu ya, konsultasi ini ternyata ada ini juga bahwa secara profesi begitu ya, secara profesi graphic designer itu ternyata sudah ada standar kompetensinya, standar profesinya gitu ya. Jadi seorang desainer grafis gitu. Nah, ternyata itu juga sudah ada sertifikasinya, sertifikasi level nasional ya. Level nasional BNSP ya, Fikri ya. BNSP. Ya, Nah, kebetulan kemarin itu kalau tidak salah Fikri baru berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu mungkin ya ikutan tuh ujiannya dan sekitar katanya sih lulus ya. Jadi katanya lulus. Nah, maksudnya adalah menurut Fikri sendiri penting nggak sih sebenarnya sertifikasi? Karena kan sebenarnya kalau graphic design itu ya pokoknya kita ngoprek dapat sebuah desain yang bagus, orang juga suka. Kalaupun mau dijual ya dijual sih. Lantas sertifikasi ini penting nggak sih menurut Fikri? Kalau menurut Fikri sendiri, menurut Fikri pribadi, bisa penting bisa enggak. Pertama kalau kalian sudah punya, pertama kalau kalian udah punya portofolio yang bagus dan dikenal banyak orang, artinya orang yang nyari bukan kita yang mencari orang. Benar. Nah, gitu. Iya. Nah, kalau misalkan pentingnya ikut sertifikasi, pentingnya kita masih misalnya kebanyakan tuh kan orang belum pede posting karya ke publik, ke sosial media. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari secara profesional gitu ya pekerjaan ya. Secara profesional ya. Nah, sertifikasi ini bisa jadi kuncinya. Bisa sangat penting ya. Diterima dari pekerjaan itu, ya. Iya, betul. Iya. Jadi sebagai bentuk pengakuan gitu. Mungkin kalau teman-teman juga yang menyimak di sini mungkin secara keterampilan sudah bisa gitu ya, sudah jago lah gitu ya, bahkan udah komersil begitu. Tapi ketika masuk ke dunia pekerjaan kadang-kadang ada beberapa perusahaan atau beberapa industri yang nanyain gitu ya, punya sertifikasi nggak? Tentu kalau punya sertifikasi akan punya nilai plus gitu ya, selain dari kemampuannya itu sendiri gitu ya, Fik ya? Iya, gitu. Oke. Nah, jadi gimana nih pengalamannya kemarin ketika ikut ujian sertifikasi? Deg-degan kah? Atau terlalu mudah gitu ujiannya atau gimana? Oke, pertama karena di kondisi pandemi COVID. Nah, ujiannya kan otomatis jadi online. Jadi online ya? Pertama kali ujian, ya.
pertama kali juga ikutan sertifikasi desain grafik ini. Pertama agak deg-degan juga. Wah, online nih, ngawasnya gimana? Jadi pengalamannya tuh kalian kalau misalkan ikutan ujian sertifikasi di masa pandemi ini, itu tuh yang ditampilin di waktu itu tuh ditampilinnya bukan si layar komputernya. Jadi bukan yang ditampilin tuh bukan wajah. Jadi kita Oke. Jadi harus nge-screen share projectnya. Iya, screen share. Oke. Jadi sambil ngerjain kemudian diawasinya itu adalah laptopnya gitu ya? Nah, iya seperti itu. Webcamnya diaktifin juga nggak itu waktu itu? Waktu itu sih enggak. Yang diaktifinnya cukup hanya dari si screen dari laptopnya saja atau komputer. Gitu. Berapa lama itu tuh sertifikasinya? Kalau durasinya dari sananya tuh dikasih 4 jam. 4 jam. Lumayan ya. 4 jam tanpa istirahat itu? Atau ada jeda? Tanpa istirahat. Tanpa istirahat. Nah, lumayan juga ya. Berarti harus siap minum, siap makanan. Boleh nggak tuh sambil minum sambil makan? Meskipun online. Kayaknya boleh, karena kan yang ditampilin cuma layarnya aja. Oke, iya kan masalah. Oke. Terus memastiin yang ngerjainnya bener orang itu gimana itu? Menurut Fikri? Kayaknya di sana juga kan tidak hanya praktek, ada ujian tulisnya juga. Oke. Dan ujian tulisnya juga pasti direkam juga, ada nama kan pastinya. Iya. Berarti ya intinya panitia sudah punya cara memastikan supaya tidak ada joki lah gitu ya. Oke, menarik. Nah, ini bocoran aja ya. Tapi mungkin juga siapa tahu nanti teman-teman yang menyimak video ini juga ingin saya juga kayaknya bisa deh jadi tersertifikasi sebagai desainer grafis. Nah, kira-kira bocoran deh apa sih yang diujikan gitu ya pas sertifikasi itu tuh? Ya, pengalamannya yang diuji. Pertama, kita harus bikin brief sesuai tema yang diberikan oleh penyelenggara. Contoh, dikasih tema, kemudian diturunkan ke brief. Iya, betul. Oke, itu satu. Lalu brief satu. Lalu yang kedua, setelah brief, bikin poster dari brief yang sudah dibuat. Dari brief itu, oke. Berarti basisnya project lah gitu ya, dari awal sampai akhir gitu ya kayaknya. Iya, betul, project. Oke, dari tema, brief, bikin poster, terus? Bikin poster, dan satu lagi yang mungkin agak sulit, itu adalah membuat logonya. Kita disuruh membuat logo. Contoh, jadi sampai ke logo ya? Iya. Contoh kemarin tuh temanya festival budaya. Jadi saya harus riset dulu. Lumayan ya. Jadi sampai ke logo ya. Itu risetnya berarti masuk ke dalam waktu itu juga, waktu ujian juga. Itulah kenapa lumayan. Agak panjang sebenarnya ya. Kalau bikin logo 4 jam tuh kurang sebenarnya. Nggak kurang, pasti kurang lah gitu ya. Karena kan risetnya itu yang lama kan pasti kan. Iya. Oke, tapi alhamdulillah ya kayaknya lulus ya. Lulus nggak sih? Alhamdulillah, udah diumuminnya sih alhamdulillah kompeten. Kompeten ya, oke. Oh iya, istilahnya kalau BNSP itu kompeten atau tidak kompeten kan gitu ya. Oke, itu luar biasa. Ini menarik ya teman-teman. Jadi desain grafis itu kan biasanya teman-teman itu selama ini mungkin ya otodidak belajarnya, terus ya di forum tadi seperti Fikri yang lakukan saja gitu kan, buat sesuatu. Tapi juga secara profesional mungkin teman-teman juga bisa menyiapkan ini sebagai bahan masuk ke dalam dunia industri yang sebenarnya begitu. Karena mungkin kalau masih di level hobi masih oke gitu ya, tapi kalau sudah masuk ke industri, banyak industri yang tidak mensyaratkan sih, ada yang mensyaratkan, ada yang tidak mensyaratkan, tapi kalau punya sertifikasinya tentu itu akan jadi nilai tambah begitu ya Fik ya? Iya. Mantap nih Fik, terima kasih nih obrolan ya, kita singkat mungkin ini sekitar 15 menit. Terima kasih banyak Fik atas informasinya. Iya. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada info-info sertifikasinya itu di mana dan ini mungkin nanti Fikri bisa PM ke saya ya. Mungkin nanti saya sertakan di kolom deskripsi supaya nanti teman-teman yang nonton video ini juga bisa
kalau ada info lanjutan gitu ya, kira-kira mau ikutan jadi sertifikasi. Oh ya, sama satu lagi, biayanya itu berapa sih kemarin tuh? Jadi baru keingetan, Kalau sekitar biayanya lah. sekitar di 250 ribuan. Nah, sekitar 200, oke lah, masih oke lah ya. Masih Jadi ini. teman-teman nabung gitu ya. Jadi misalkan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kalau ada, teman-teman nabung dulu supaya nanti bisa ikutan. Sambil bukan cuma nabungnya tapi juga nyiapin tuh tadi. Tadi udah ada bocorannya tuh dari Fikri. Jadi bisa siapkan dari sekarang. Oke, terima kasih lagi sekali lagi ya Fikri. Oke, itu aja mungkin teman-teman dari saya di podcast pertama kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.